barunya hari ini. Tetap semangat ya. Kali ini Kak Tata ditemani oleh Kak Citra. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, ada 3 peraturan yang harus kalian taati. Yang pertama, duduk di tempatmu. Yang kedua, memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mendengarkan firman Tuhan dengan tenang. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Semoga semuanya tetap semangat ya dalam pernyataan Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita mau ibadah online sekolah minggu lagi nih. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Hari yang penuh dengan sukacitamu Tuhan. Hari penuh berkat-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami mau ibadah sekolah minggu Tuhan, biarlah Engkau Tuhan hadir dalam setiap hati kami Tuhan, dalam setiap rumah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, biar lebih semangat, kita bangkit berdiri dulu yuk. Sebelumnya kita nyanyi lagu Mars dulu ya. Tetap semangat. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan, bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Adik-adik, kita mau yel-yel dulu ya, meskipun kita nggak ketemu, tapi yel-yelnya harus tetap semangat, oke? 1, 2, 3, FB Kids, kami, Laskar Kristus, kami, anak-anak pemenang bersuka, ceria, bertumbuh bersama, sukacita luar biasa. FB Kids, Yesusku oke, yes, Yesusku oke, yes, yay. Adik-adik, hari ini kita mau belajar lagu baru nih, yang belum tahu nanti bisa lihat liriknya di bawah ya. Terus ikutin gerakannya biar semakin semangat. Yuk kita mulai. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, kita akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus setia, besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar kasih-Nya, ku kan bersorak. Hey, dia teman setia. Hey, dia teman setia saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus setia, besar kasih-Nya, takkan
ya teman setia. Cucu-curung, cucu-curung, cucu-curung. Hey, ya teman setia. Cucu-curung, cucu-curung, cucu-curung. Hey, ya teman setia. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk dulu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, dan saudara kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau siapkan hati dan pikiran kami nih Tuhan. Kau berikan ketenangan bagi kami agar kami bisa fokus dalam mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, luar biasa Tuhan Yesus adik-adik. Pagi ini kita boleh beribadah walaupun belum bertatap muka. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita selalu berdoa. Walaupun adik-adik masih kecil, percaya kuasa doa itu sangat besar kuasanya adik-adik. Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa adik-adik, sehingga kita boleh berkumpul kembali, boleh beribadah bersama-sama, boleh saling bertatap muka. Nah adik-adik, doa itu sangat besar kuasanya. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik harus percaya adik-adik. Seperti
Di dalam Alkitab banyak menceritakan orang-orang yang sederhana, yang penuh kelemahan. Mereka dipakai Tuhan untuk membawa perubahan pada dirinya, bahkan bangsanya. Nah, adik-adik ingat cerita Musa. Musa dia tidak pandai berbicara, tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Musa dapat berdiri berhadapan dengan Raja Firaun, dan bahkan Musa dapat membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Begitupun adik-adik, ada cerita tentang Gideon. Wah, seorang anak muda berasal dari suku terkecil di Israel. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan pakai Gideon menjadi hakim untuk bangsa Israel dan membawa kemenangan bagi bangsa Midian. Ada juga adik-adik ingat cerita Esther. Wah, Esther dia seorang gadis yang sederhana, yang biasa-biasa saja. Tuhan pakai Esther menjadi Ratu Esther, dan Ratu Esther menyelamatkan bangsa Yahudi dari siasat buruknya Haman, karena waktu itu Haman mau memusnahkan orang-orang Yahudi. Nah, adik-adik, luar biasa Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerja dan memampukan setiap orang yang percaya menjadi maksimal di dalam kehidupannya. Karena Dia Tuhan, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada kuasa satupun yang dapat mengalahkannya, adik-adik. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika Tuhan sudah mengangkat kita, tidak ada satupun yang dapat menurunkannya. Firman Tuhan hari ini, pagi ini adik-adik, terdapat dalam Injil Matius 17 ayat 19 sampai 20. Ayo kita baca bersama-sama Injil Matius 17 ayat 19 sampai 20. Bunyinya, kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Nah, adik-adik, dalam cerita firman Tuhan, adik-adik masih ingat cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak yang sakit ayan. Ceritanya, pada waktu Tuhan Yesus dan murid-murid berkumpul, mereka mengajar dengan banyak orang, datanglah seorang bapak dengan seorang anak, dan anak ini sedang sakit, adik-adik. Bapak ini memohon kepada Tuhan Yesus. Dia menceritakan bahwa anaknya ini sedang sakit, dan sakit ini membuat anak ini sangat menderita. Bapak ini menceritakan kepada Tuhan, "Tuhan, tolong sembuhkan anak saya. Anak ini sangat menderita. Dia sakit ayan." Dan ternyata adik-adik, sakit ayan ini karena pengaruh roh jahat. Pekerjaannya roh jahat. Bapak ini pun mengatakan, "Tuhan, aku sudah membawa anak ini kepada murid-murid Tuhan, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan anakku." Wah, adik-adik, bapak ini menceritakan, dan Tuhan memanggil anak ini. Tuhan memanggil, "Ayo anak, ayo mendekatlah anakku, aku akan menyembuhkan engkau." Dan Tuhan pun memanggil anak ini, dan Tuhan mengusir roh jahat yang ada pada anak itu. Sehingga anak ini pun dia berguling-guling, bahkan mulutnya ini sampai berbusa karena roh jahat keluar dari tubuhnya. Wah, adik-adik, luar biasa. Tuhan kita sanggup melakukan apa yang kita minta. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit kita. Nah, adik-adik, betapa bahagianya bapak ini
karena anaknya sudah sembuh. Setelah bapak ini pergi, datanglah murid-murid kepada Tuhan Yesus dan mereka bertanya, "Tuhan, kenapa kami tidak dapat mengusir roh jahat itu?" Dan Tuhan Yesus menjawab, "Ya, karena kamu kurang percaya, maka kuasa Tuhan tidak bekerja maksimal di dalam kehidupanmu." Padahal adik-adik, sebagai murid-murid, Tuhan Yesus sudah mengaruniakan Roh Kudus, memiliki kuasa untuk melayani orang lain dengan kuasa kerajaan Allah. Jadi adik-adik, kita harus percaya dan selalu berdoa dengan sepenuh hati supaya kuasa Tuhan bekerja dengan maksimal di dalam kehidupan kita seperti di dalam firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 3 itu berkata, "Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Nah, adik-adik, Tuhan mau kita memiliki iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan menuruti perintahnya. Pasti Tuhan memampukan kita untuk melakukan hal-hal luar biasa. Amin. Nah, adik-adik, kita baca ayat hafalan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, adik-adik jangan lupa kirimkan video ayat hafalan ini ke grup WA kelas masing-masing ya adik-adik. Ayo, terima kasih adik-adik. Sekarang kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini yang sudah mengajarkan kami untuk selalu maksimal di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kisah Para Rasul 1 ayat 8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Kisah Para Rasul 1 ayat 8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi."